Melahirkan adalah bagian dari keajaiban hidup untuk seorang wanita yang melahirkan. Dia mungkin mengingatkan kalian bahwa tidak banyak keajaiban tentang salah satu hal yang paling menyakitkan. Manusia dapat mengalami kelahiran yang sangat sulit pada wanita. Tetapi beberapa hewan juga memiliki proses kelahiran yang aneh dan tidak biasa, dari hewan terbesar hingga hewan tempat pejantan melahirkan. Nah, pasti sobat mau tahu kan bagaimana proses hewan-hewan ini melahirkan? Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa guys, masuk intro dulu. Berikut ini 10 detik-detik penampakan hewan saat melahirkan. Gajah melahirkan. Gajah memiliki masa kehamilan terpanjang dari semua mamalia. Mereka hampir bertahan selama 22 bulan. Tetapi mereka melahirkan anak kembar yang masih hidup, dan ini jarang terjadi, karena hampir semua kehamilan menghasilkan satu kelahiran. Ketika saat proses melahirkan, gajah betina meninggalkan kawanan, dan kembali untuk menghadirkan anggota keluarga baru. Umumnya, bayi gajah memiliki berat 90 hingga 120 kg saat lahir, dan tingginya sekitar 3 kaki. Bayi gajah biasanya berbulu dengan ekor panjang dan belalai pendek yang tumbuh seiring perubahan. Dua anak gajah pada usia bayi umumnya disapi, namun beberapa mungkin menyusui sampai mereka berusia 6,5 tahun. Seekor gajah betina rata-rata akan memiliki 7 anak. Hubungan gajah dapat memakan waktu hingga 2 menit, dan dia akan berlama-lama di dekat betina setelah melindunginya dari gajah lain. Selama setiap siklus estrus yang dapat berlangsung hingga 18 minggu, betina dapat kawin dengannya. Sementara gajah tidak kawin seumur hidup. Betina dapat memilih untuk kawin dengan gajah yang sama berkali-kali. Dan diketahui jantan melindungi betina sampai usia 8 tahun. Anak-anak diasuh oleh ibu dan anggota keluarga betina lainnya, serta induk betina sesekali menyusui bayi yang bukan anaknya sendiri. Kuda laut melahirkan. Salah satu dari 46 spesies ikan laut kecil dalam genus Hippocampus lebih dikenal sebagai kuda laut. Kuda laut dapat mengandung selama beberapa hari sebelum berkembang biak. Aktivitas pacaran menurut para ilmuwan menyinkronkan gerakan hewan dan tahap reproduksi yang memungkinkan jantan untuk mengumpulkan telur. Ketika betina siap untuk menyimpannya, mereka dapat mengubah warna, berenang berdampingan mencengkeram ekor, atau meraih untaian lamun yang sama dengan ekor mereka, dan melakukan pratarian fajar, di mana mereka berputar-putar secara sinkron. Mereka akhirnya melakukan tarian pacaran sejati. Kuda laut jantan memompa air melalui kantung telur di belalainya, yang terbuka untuk mengungkapkan kekosongannya. Ketika telur betina mencapai pematangan, dia dan pasangan melepaskan tambatan, dan meluncurkan ke atas moncong. Moncong keluar dari lamun sering berputar-putar. Mereka memiliki interaksi 6 menit yang evokatif, kemudian berenang menjauh sampai keesokan paginya meninggalkan kuda jantan untuk makan melalui hidungnya. Kuda laut betina meletakkan telurnya ke dalam kantong jantan setelah mereka menghabiskan waktu courting. Setelah itu, kuda jantan membuai telur di kantong dan membawa anak-anak mereka dalam kantong daripada rahim. Seperti ibu manusia, mereka memasuk oksigen dan nutrisi ke telur hingga berkembang, sementara juga mengatur aliran darah, suhu, dan salinitas. Kuda laut jantan umumnya membawa telur mereka selama 2-4 minggu tergantung pada spesies. Kemudian satu persatu mereka melahirkan 100 hingga 1000 bayi yang sangat kecil dan lucu. Kuda laut seperti ibu manusia melahirkan anak mereka melalui kontraksi otot yang menuntut dengan penuh semangat. Ciklit Afrika melahirkan. Pemijahan juga dikenal sebagai pembiakan substrat. Itu merupakan aktivitas ciklit di mana ikan menggali lubang di pasir atau tanah, di mana sepasang ikan dan lubang pemijahan dipengaruhi oleh sejumlah parameter termasuk pilihan betina jantan dan ukuran bit serta pertahanan jantan dari lubang mulut setelah digali. Hasil brother dan substrat brother adalah dua keluarga utama ciklit. Masing-masing bentuk reproduksi berhubungan dengan jumlah yang berbeda, dari investasi dan perilaku paternal, karena pemijahan lubang adalah perilaku reproduksi. Beberapa perubahan fisiologis pada ciklit terjadi selama proses keterlibatan sosial. Karena pengalaman perilaku ini, banyak spesies yang berbeda dan banyak modifikasi morfologi yang berbeda terjadi. Pemijahan lubang adalah kebiasaan ciklit yang telah berkembang melalui waktu. Data filogenetik dari ciklit di Danau Tanganyika dapat membantu peneliti mencari tahu bagaimana kebiasaan reproduksi mereka berkembang.
Pemijahan lubang terkait dengan sejumlah kegiatan penting termasuk penyediaan makanan, perawatan jantan dan pemeliharaan induk ciklik. Lubang pemijahan telur sering lebih kecil daripada yang diletakkan oleh brother pit spawner. Telur biasanya berdiameter 2 mm, sedangkan telur brother biasanya berdiameter 7 mm. Sementara moth brother dan pit spawner memiliki kebiasaan pasca kelahiran yang berbeda. Ada beberapa kesamaan baik brother dan ciklik. Pemijahan pit betina yang merawat anak-anaknya. Setelah mereka menetas, kedua orang tua mungkin menunjukkan kekhawatiran dalam beberapa keadaan. Tetapi betina selalu khawatir tentang telur dan anak yang baru menetas. Hyena tutul melahirkan. Hyena tutul adalah hewan Afrika Sub-Sahara. Hewan ini paling tidak diperhatikan karena jangkauannya yang luas dan populasi yang besar antara 27.000 dan 47.000 individu. Tidak mengembangkan hubungan pasangan jangka panjang selama beberapa tahun. Kedua jenis kelamin dapat bersenggama dengan beberapa pasangan. Bahkan jika laki-laki melebihi pasangannya, laki-laki akan mendekati perempuan dalam panas dengan cara tunduk. Perempuan biasanya lebih suka laki-laki muda yang lahir setelah mereka atau yang diadopsi ke dalam suku. Setelah mereka lahir, perempuan yang lebih tua memiliki serupa kecenderungan. Tetapi mereka juga lebih suka laki-laki dengan siapa mereka telah memiliki hubungan yang panjang dan bersahabat. Hyena perempuan memiliki 3 kali jumlah testosteron yang mengakibatkan proses persalinan yang tidak biasa dan berbahaya. Hyena melahirkan melalui lubang kencing yang juga dikenal sebagai alat kelamin palsu. Karena jalan lahir hyena kecil sekitar 1 inci, dan banyak hyena tidak dapat bertahan hidup mati lemas di antara anak-anaknya. Ini adalah hal biasa seperti kematian ibu hyena, tupai monyet lemur fossa mamalia karnivora, dengan wajah seperti kucing dan beruang. Tubuh dan binturong mamalia dengan wajah seperti kucing dan tubuh seperti beruang semuanya memiliki alat kelamin semu. Kanguru melahirkan. Kanguru termasuk dalam pot makrokeluarga marsupial. Australia adalah rumah bagi kanguru. Menurut pemerintah Australia, 42,8 juta kanguru pada tahun 2019 menurun dari 53,2 juta pada tahun 2013. Umumnya, gerombolan berisi 10 atau lebih kanguru di dalamnya. Kanguru memiliki pasangan untuk aktivitas seksual. Para pejantan akan mengawasi seorang betina dan melacak setiap gerakannya. Kemudian, pejantan akan mendekatinya dengan lembut agar tidak mengejutkannya. Pejantan itu akan pergi ke betina lain ketika kopulasi selesai. Setiap pasangan dapat memakan waktu berhari-hari dan kopulasi bisa memakan waktu lama. Ini akan berakibat pasangan lebih mungkin dilihat oleh pejantan yang bersaing. Bayi kanguru tidak seperti kebanyakan hewan lain yang masih muda. Kanguru yang baru lahir berukuran jeli. Mereka melakukan perjalanan dari jalan lahir ke kantong dengan berteriak-teriak melalui bulu induknya. Setelah masa kehamilan hingga 34 hari, bayi menyusu selama lebih dari 2 bulan sekali, dengan aman di dalam kantong. Ketika kanguru muda berusia sekitar 6 bulan, itu akan meninggalkan kantong untuk waktu yang singkat, dan kembali hanya ketika perlu makan. Kodok Suriname melahirkan. Kodok Suriname umumnya juga dikenal sebagai kodok berjari bintang, adalah spesies kodok yang ditemukan di Bolivia, Brasil, dan Venezuela. Habitat mereka biasa berada di subtropis atau hutan tropis basah dataran rendah, rawa-rawa atau air tawar. Hilangnya habitat menimbulkan bahaya perilaku reproduksi. Kodok Suriname tidak seperti kebanyakan kodok. Kodok jantan tidak menggunakan suara serak atau suara lain yang terkait dengan makhluk air untuk menarik pasangan. Sebagai gantinya, ia melakukan dengan mematahkan tulang hyoid di leher mereka. Mereka membuat bunyi klik yang keras terdengar saat masih dalam komplek pasangan naik dari lantai. Dan busur melepaskan 3-10 telur selama pejantan menanamkan di kulit punggung betina. Dan telur akan tenggelam ke dalam kulit setelah implantasi dan mengembangkan kantong lebih banyak. Seperti sarang lebah yang tidak rata, di dalam kantong ini embrio berkembang menjadi kecebong, yang pada akhirnya akan muncul sebagai katak matang dari punggung betina. Meskipun kurang dari 1 inci, kodok memulai kehidupan yang sebagian besar kesepian setelah muncul dari punggung induk mereka. Setelah melahirkan bayi kodok, secara bertahap melepaskan sepetak kecil kulit yang dia gunakan untuk melahirkan, dan memungkinkan siklus untuk memulai lagi. Jerapah melahirkan. Jerapah memiliki periode kehamilan 400 hingga 460. Setelah itu, mereka biasanya melahirkan anak tunggal tetapi kembar. Memang kasus ini jarang terjadi. Betina yang melahirkan anak menembus selaput janin dengan kepala dan kaki depannya terlebih dahulu, kemudian jatuh ke tanah memotong tali pusar.
Bayi jerapah tingginya antara 2 meter. Anak jerapah dapat berlari kencang dan hampir tidak dapat dibedakan dari bayi berusia 1 minggu dan beberapa jam setelah lahir. Tetapi ia biasanya akan menghabiskan waktu 1-3 minggu tersembunyi dalam bulu kamuflasenya. Dalam beberapa pola yang awalnya bulu tadi rata saat dalam kandungan dan akhirnya berdiri tegak. Induk dan anak-anaknya akan membentuk kawanan pembibitan dan bergerak atau menjelajah bersama kelompok mencari makan dan minum di tempat lain. Meskipun mereka tampaknya memiliki hubungan yang bersahabat, jantan dewasa tidak memiliki bagian dalam membesarkan anak. Induk jerapah akan berdiri di atas betis dan menendang pemangsa yang mendekat, jika jerapah muda rentan terhadap pemangsa. Mereka akan menjalani hidup sendiri ketika mereka berusia 6-8 bulan, meskipun mereka dapat tinggal bersama induk mereka hingga 14 bulan. Tasmania melahirkan. Tasmania milik keluarga Dasyuridae dari marsupial karnivora. Itu sebelumnya secara eksklusif ditemukan di Pulau Tasmania. Tetapi populasi pembiakan kecil telah diperkenalkan kembali ke Wallace Selatan Baru di daratan Australia. Setelah kematian harimau Tasmania pada tahun 1936, Tasmania seukuran anjing kecil menjadi hewan berkantung karnivora terbesar di dunia. Penampilan mirip dan jauh dari harimau Tasmania, perawakan kekar dan berotot, rambut hitam, bau yang kuat, jeritan yang sangat keras dan menakutkan, penciuman yang sangat baik, dan kemarahan saat makan. Semuanya adalah karakteristik. Karena kepala dan lehernya yang besar, Tasmania dapat memberikan beberapa gigitan paling kuat persatuan massa tubuh dari semua hewan darat. Ketika betina mencapai kematangan seksual, biasanya di tahun kedua mereka mulai berkembang biak. Dan saat ini dapat menghasilkan kelahiran hingga 20-30 anak. Dan masing-masing berukuran sekitar 0,18 hingga 0,24 gram setelah masa kehamilan 21 hari. Platypus melahirkan. Platypus adalah salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur. Platypus endemik Australia adalah makhluk air bertelur yang berkaki berang-berang. Jika keindahannya tidak cukup untuk memikat kalian, spesies ini adalah salah satu mamalia yang memiliki bisa langka di planet ini. Platypus jantan memiliki cakar yang dapat menyengat di tumit. Kaki belakangnya dapat memberikan serangan beracun yang kuat untuk setiap saingan yang mendekat. Platypus yang hanya dapat ditemukan di Australia adalah salah satu dari 5 spesies mamalia yang bertelur daripada melahirkan. Keturunan hidup 4 spesies Echidna termasuk di antara hewan bertelur lainnya. Para ilmuwan sekarang percaya bahwa nenek moyang mereka membawa ke laut Monotremata yang meliputi platypus dan terenggiling berduri adalah sepupu yang tidak biasa dari sisa mamalia yang membawa keturunan hidup selain menghasilkan telur. Mereka memiliki karakteristik tambahan yang membuat mereka lebih mirip reptil daripada manusia. Mereka berjalan seperti reptil dengan kaki di samping daripada di bawah tubuh dan hanya satu saluran untuk kotoran urin dan seksual. Platypus kadang-kadang disebut sebagai fosil hidup primitif yang memberikan wawasan tentang penampilan nenek moyang kita yang jauh. Ikan pari melahirkan. Ikan pari adalah jenis ikan laut yang terkait dengan hiu dan merupakan ikan bertulang rawan. Ikan pari dapat ditemukan di laut pesisir tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ketika jantan merayu betina, dia dengan hati-hati mengikutinya dan menggigit dada salah satu dari 2 klaspernya. Kemudian dimasukkan ke dalam katup ikan pari yang bersifat evipar, yang berarti mereka melahirkan anak hidup dalam kelompok 5 hingga 13. Perilaku betina selama ini berubah untuk membantu keturunannya di masa depan tanpa plasenta. Betina membawa embrio mereka di dalam rahim. Sebaliknya, embrio mengkonsumsi makanan kuning telur susu yang dikuras oleh induk. Setelah lahir dengan kemampuan untuk menjaga dan memberi makanan diri mereka sendiri. Anak-anak biasanya memisahkan diri dari induk dan berenang menjauh. 2 ikan pari betina melahirkan 7 ikan pari muda di kehidupan laut akuarium London. Meskipun fakta bahwa betina tidak melihat pejantan dalam 2 tahun ini menyiratkan bahwa beberapa spesies dapat menyimpan sperma dan kemudian melahirkan ketika kondisinya tepat. Nah, itu dia guys, penampakan penampilan hewan melahirkan yang mungkin sobat banyak yang belum mengetahui. Semoga videonya bermanfaat. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sobat tak ketinggalan video menarik selanjutnya. See you!